Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk berbagi sebuah topik, yakni entrepreneur muslim bisnis ala Nabi. Sahabat sekalian, bicara tentang entrepreneurship ini menjadi salah satu diskusi, salah satu hal yang menjadi perhatian banyak pihak. Apakah itu tingkat individu, keluarga, masyarakat, bahkan diskusi secara global. Mengapa? Karena entrepreneurship disadari menjadi persyaratan untuk seseorang, untuk keluarga, bahkan negara untuk lebih maju. Mengapa, sahabat sekalian? Karena entrepreneurship, kalau kita buka kamus, kita buka teori-teori, konsep-konsep, entrepreneurship sebenarnya semua hal yang bermakna positif. Entrepreneur sendiri, sahabat sekalian, dari kata entrepreneur, kata dari Perancis yang artinya orang yang mengusahakan atau melakukan sesuatu. Kata ini sebenarnya awalnya hanya untuk melihat seseorang yang melakukan aktivitas semacam makelar atau perdagangan. Tapi hari ini ketika kita bicara entrepreneurship atau orangnya yang disebut entrepreneur, dia bukanlah hanya seorang pedagang, dia juga bukan hanya seorang pebisnis, tapi adalah sosok manusia unggul yang kemudian dia punya panggilan jiwa, yang kemudian dia punya karakter, yang dia bisa melihat peluang atau segala aktivitas berkaitan dengan manusia unggul. Tentu kalau kita bicara dikaitkan dengan Islam, ini juga sangat relevan. Di 114 surah dalam Al-Quran, sahabat sekalian, setidaknya ada 41 kata yang berkaitan dengan entrepreneurship. Apakah itu kata tijarah, syarikah, atau riba yang dilarang dalam aktivitas bisnis kita, atau kata-kata lain yang berkaitan dengan jiwa entrepreneurship. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika entrepreneurship disandingkan dengan kata muslim, tentu menggabungkan kata muslimpreneur. Artinya inilah yang menjadi pembeda, yang menjadi keunikan seorang muslim, yang menjadikan aktivitasnya berbisnis dan berwirausaha. Apa yang menjadi pembeda itu, sahabat sekalian? Pembedanya tentu adalah ketika dia mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia akan menjadi seorang entrepreneur, dia akan menjadi seorang wirausahawan yang dia kemudian memiliki kepasrahan, ketundukan Islam yang syumul, yang kemudian menjiwai seluruh aktivitasnya. Dia akan menjadi seorang muslim yang kafah ketika dia bertransaksi, ketika dia menjalankan bisnisnya. Dia tidak hanya akan bertanya, tidak akan berhitung, atau hanya melihat apakah bisnis saya ini profit, berapa juta, berapa miliar omset saya. Tapi pertanyaan yang paling utama baginya adalah apakah bisnis saya ini sejalan dengan ridho, sejalan dengan perintah dan larangan Allah atau yang dilarang oleh Rasulnya. Artinya ridho Allah lah yang menjadi patokan utamanya. Jadi sahabat sekalian, muslim entrepreneur menunjukkan seorang muslim yang kemudian dia dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, kesadaran menjalankan bisnisnya dalam koridor syariat. Baginya bisnis adalah sekedar wasilah bagaimana bisnisnya bisa berbuah sorga, karena bisnis itu bukan hanya sekedar untung dan rugi, tapi juga sorga dan neraka. Sahabat Ramadan sekalian, kalau bicara role model
atau siapa sosok yang jadi teladan dalam berbisnis? Tentulah role model kita hanyalah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, sahabat sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh dikatakan 27 tahun hidup beliau itu adalah dunia bisnis, dunia entrepreneurship, sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Kita lihat bagaimana kehidupan beliau, sahabat sekalian. Beliau sejak kecil telah menjadi seorang penggembala. Penggembala ini adalah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh para nabi. Tentu ada tujuan, ada pembelajaran ketika seorang pemuda, seorang anak kecil waktu itu Muhammad mengembalakan kambing. Di situ ada pembelajaran yang diberikan untuk membangun kemandirian sosok yang bernama Muhammad. Pada usia 12 tahun, beliau telah ikut dengan pamannya Abu Thalib. Beliau telah berdagang regional, beliau telah ke negeri Syam untuk belajar bisnis internasional. Bahkan seiring waktu, sahabat sekalian, Rasulullah telah ke Bahrain, beliau telah ke Yordan, telah ke Yaman, telah ke Irak. Bahkan usia 20-an tahun, puncak-puncaknya beliau berbisnis. Beliau telah bertemu, telah bertransaksi, bahkan telah bersama dengan pedagang-pedagang senior waktu itu. Tapi pada waktu itu semua orang mengakui, semua orang menyaksikan bahwa pemuda Muhammad adalah sosok entrepreneur yang luar biasa. Ada salah satu yang paling utama yang melekat pada diri seorang pemuda bernama Muhammad. Beliau punya personal branding yang seluruh pedagang, yang seluruh orang-orang di Jazirah Arab, sehingga beliau diberikan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Wajarlah pada waktu itu, sahabat sekalian, semua pada berlomba, semua milioner, semua pedagang-pedagang hebat ingin bermitra dengan pemuda bernama Muhammad. Karena beliau punya integritas, beliau punya amanah, beliau punya kepercayaan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika menjalankan bisnis. Inilah juga yang mendorong seorang bilioner waktu itu, Siti Khadijah, yang kemudian bermitra dengan pemuda bernama Muhammad hingga beliau menikah dengan sosok Khadijah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya ada 4 karakter atau ada 4 sifat yang memang melekat pada diri pemuda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdagang. Kita tahu beliau punya staff, beliau punya sifat siddiq. Apa itu siddiq? Beliau orang yang senantiasa menyampaikan yang benar. Beliau terpercaya, beliau diberi gelar Al-Amin. Jadi ketika beliau berdagang, ketika beliau berbisnis, maka orang semua percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Semua orang percaya dengan beliau apa yang dia katakan. Beliau dikenal tidak pernah curang, beliau dikenal tidak pernah bohong, apalagi memanipulasi dagangan. Rasulullah juga punya karakter tabligh. Beliau bukan hanya pandai secara marketing menyampaikan dagangannya, tapi lebih dari itu, integritas adalah segala-galanya. Beliau akan menyampaikan barang yang cacat kalau itu cacat. Beliau tidak akan bombastis, melebih-lebihkan, padahal pada barang dagangan itu tidak seperti itu. Tapi beliau akan menyampaikan apa adanya. Sekali lagi, integritas adalah segala-galanya. Nabi Muhammad juga, sahabat sekalian, punya sifat amanah, terpercaya. Jadi ketika beliau diberi barang dagangan, ketika dipercayakan untuk memperdagangkan dagangan dari mitranya, beliau mampu mempertanggungjawabkan sehingga dipercaya oleh semua orang. Kemudian yang terakhir, sahabat sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya karakter fatonah. Beliau adalah pedagang yang cerdas. Beliau bagaimana kemudian membeli barang-barang di Mekah, kemudian beliau bawa ketika beliau menjadi seorang eksportir, ketika berdagang di luar Jazirah Arab atau di Jazirah Arab, kemudian beliau membeli lagi barang-barang dari daerah tersebut untuk dijual lagi di tanah Mekah. Itulah kecerdasan beliau, sehingga pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuda Muhammad waktu itu, setelah dikenal sebagai pedagang yang sukses di usia mudanya. Apa yang kita bisa ambil jamaah sekalian?
sahabat Ramadan sekalian, bahwa integritas, bahwa karakter unggul yang berlandaskan iman, yang berlandaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pondasi pemuda Muhammad, pondasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dalam berbisnis. Sahabat Ramadan, selanjutnya ketika kita bicara bisnis, Ramadan ini adalah momentum yang tepat. Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita merenungkan kembali apakah bisnis saya telah sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita namakan bisnis berkah. Bisnis berkah itu adalah ketika kita menjalankan bisnis sejalan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patokannya adalah halal dan haram, karena bisnis kita adalah orientasi akhirat. Bisnis ini hanya adalah wasilah, karena kita ingin bisnis ini berbuah surga. Karena kita yakin, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 pertanyaan nanti yang akan diberikan kepada kita di yaumil kiamat nanti. Yang pertama adalah berkaitan dengan umur kita gunakan untuk apa. Kemudian ilmu kita apakah kita sampaikan. Kemudian tubuh kita, jasad kita gunakan untuk apa. Dan berkaitan dengan harta ini, ada 2 pertanyaan yang kita harus jawab. Dari mana hartanya, dari mana hartamu engkau peroleh, dan bagaimana kemudian engkau gunakan. Olehnya tentu bagi seorang muslimpreneur, kesadaran inilah kemudian yang membuat dia menjalankan bisnis selalu orientasinya adalah halal dan haram. Karena dia tidak ingin bisnisnya ini kemudian malah membawa dia ke neraka. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah dengan momentum Ramadan harusnya makin memotivasi kita muslimpreneur bahwa kita harus jadi orang-orang kaya. Kita harus jadi orang-orang kaya yang beriman, orang-orang kaya yang berkah. Mengapa? Kita tidak ingin sumber daya alam ini, kita tidak ingin harta-harta ini dikendalikan oleh segelintir orang, dikendalikan oleh segelintir orang jahat, orang-orang tidak benar. Allah berfirman, "Kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum." Dan supaya harta-harta itu jangan beredar di kalangan orang-orang tertentu saja. Tapi lihatlah sahabat sekalian, hari ini harta-harta itu bukan hanya di kalangan orang tertentu saja, tapi juga dikuasai, dikendalikan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak benar. Lihatlah sahabat sekalian bagaimana pengusaha kelas dunia hari ini yang baru-baru saja mati secara hina. Ada Jeffrey Epstein. Kita tahu bagaimana bejatnya seorang Epstein. Dia kemudian bangun sebuah pulau di Karibia, tapi kemudian di situ menjadi tempat seluruh kejahatannya, dan parahnya itu kemudian melibatkan banyak tokoh-tokoh dunia. Lihatlah hari ini bagaimana saudara kita di Gaza, jamaah sekalian, sahabat sekalian, orang-orang jahat dari negara agresor Amerika Serikat membuat bom termal. Ketika bom itu dilululantahkan di Gaza, maka nyawa saudara-saudara kita syahid karena panas bom termal sampai 35.000 derajat Celcius yang membuat tubuh-tubuh manusia menguap. Mengapa ini terjadi? Karena merekalah yang mengendalikan harta, merekalah yang menguasai kekayaan hari ini. Olehnya sahabat sekalian, dengan menjadi seorang muslimpreneur, dengan mencontoh Nabi, mari kita jadikan Ramadan ini untuk membangkitkan bisnis kita, membangkitkan semangat kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang baik, menjalankan bisnis halal dan haram sesuai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya tentu bisnis kita adalah orientasi akhirat. Orientasi kita adalah bisnis yang bukan hanya berkah, bertumbuh, berkembang, naik kelas atau makin meningkat omsetnya, tapi juga adalah yang berkah. Berkah ini adalah ziyadatul khair, makin bertambahnya kebaikan kita, makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mati dengan bisnis yang diwariskan, dengan ada amal jariah untuk umat, untuk dakwah, untuk Islam secara keseluruhan melalui harta-harta kita.
Kita ingin mencontoh sahabat Abdurrahman bin Auf yang dengan kekayaan yang luar biasa yang telah dikorbankan untuk Islam. Kita ingin mencontoh Utsman bin Affan dan sebagian sahabat yang notabene sebagian besar adalah pedagang, pengusaha-pengusaha sukses. Demikian juga pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, sahabat Ramadan sekalian, mari jadikan Ramadan ini momentum untuk menjadikan bisnis kita tidak sekedar untung, tidak sekedar menggapai omset yang banyak, tapi juga berkah yang menjadikan bisnis kita berbuah soleh. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.